Bapak Ibu, saya minta maaf ya tadi saya kelempar jauh, kelempar keluar. Oke, saya lanjutkan terkait dengan timeline kita, lecture timeline perkuliahan kita. Ini ya. Oke, ini ya. Jadi tadi saya terakhir menyampaikan sebelum keluar, bagi Bapak Ibu yang tinggal di Yogyakarta atau sekitarnya, misalnya Jawa Tengah juga yang ingin bertemu untuk tatap muka, insya Allah saya akan memfasilitasi kita untuk perkuliahan dengan metode blended itu pada pertemuan keempat dan sampai pertemuan keenam. Jadi terkait dengan teknik coding, analisis data manual maupun analisis data menggunakan software, insya Allah nanti saya minta admin untuk membantu mencarikan ruangan dan memfasilitasi untuk kita bisa kuliah blended. Nah, nanti bisa di list ya, yang misalnya besok setelah pertemuan ketiga ya. Nah, untuk persiapan. Tapi kalau misalnya tidak ada ya menggunakan Zoom, dan saya sih berharapnya ada ya supaya bisa praktik lebih jelas. Sebentar, ini kucing saya makan. Makan kabel. Permisi, permisi. Maaf. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua kita lanjutkan. Nah, ini references yang sempat saya share, itu saya minta tolong dengan sangat mohon perhatian Bapak Ibu teman-teman semua karena saya membuat bahan ajar selama 7 kali pertemuan khusus untuk mata kuliah kita yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Nah, nanti silakan Bapak Ibu teman-teman semua untuk bisa membeli buku tersebut ya, atau kalau misalnya memang, soalnya saya juga tidak diberi soft file dari UAD Press yang bisa dibagi gitu ya. Nah, ini nggak ada. Nanti minta tolong Bapak Ibu untuk bisa berusaha memiliki buku terkait dengan analisis data penelitian kualitatif manajemen pendidikan berbantuan software Atlas TI versi 8. Jadi ini nanti yang akan kita kupas tuntas mengenai analisis data kualitatif dengan menggunakan Atlas TI versi 8. Jadi softwarenya adalah namanya Atlas TI. Sementara buku pendukungnya adalah bisa nanti Bapak Ibu cari ya, miliknya Flick, Saldana, Subford, Silverman, Susan, terus ada lagi misalnya Creswell, silakan In, Robert Kayin gitu ya. Itu nanti silakan untuk jadi buku-buku referensi yang bisa Bapak Ibu mengembangkan pengetahuan gitu ya dibaca. Nah, ini perkuliahan kita insya Allah akan dilakukan dengan menggunakan Zoom dan blended learning yang tadi sudah saya sampaikan. Insya Allah blended learningnya pada pertemuan keempat hingga pertemuan keenam. Sementara kalau Zoom, insya Allah semoga tidak ada hal yang memaksa kita semua untuk bisa, apalagi dari saya ya, untuk bisa bertemu tatap maya gitu ya. Sehingga nanti semoga tidak ada asinkronus gitu ya, langsung bertatap maya. Nah, oke. Yang kedua adalah presensi dilakukan secara mandiri melalui portal. Nah, saya tidak tahu apakah masih ada masalah atau tidak, karena kemarin sejak hari Senin pertama kali saya ngajar di S1 itu masih bermasalah, nggih. Nah, ini sudah saya buka Bapak Ibu teman-teman semua di portal. Monggo kalau misalnya ada yang bisa langsung menuju ke portal Bapak masing-masing ya. Portal masing-masing Bapak Ibu silakan untuk presensi sekalian karena saya buka portal jam berapa ya? 15.45. 15.45 hingga jam 17. Sementara perkuliahan kita sampai jam 17.15. Oke, nah ini learning goals yang mungkin ini menjadi angin segar juga untuk Bapak Ibu teman-teman semua ya. Yang pertama memang pada dasarnya semua semoga perkuliahan kita bisa dapat dipahami Bapak Ibu semua ya terkait dengan bagaimana analisis data kualitatif itu baik manual maupun menggunakan software. Tentunya ini juga nanti akan mendukung Bapak Ibu semua dalam penyelesaian tugas akhir tesis gitu ya. Oke, yang kedua nanti setiap capaian perkuliahan saya akan setting setting capaian-capaian dari Bapak Ibu semua adalah
output-nya itu berupa artikel, sehingga ketika nanti setelah 7 pertemuan gitu ya, eee, capaian perkuliahan Bapak Ibu itu yang berupa artikel bisa kita submit ke berbagai jurnal dan itu bisa dijadikan sebagai, salah satu tabungan untuk Bapak Ibu teman-teman semua sebagai syarat lulus gitu ya. Walaupun syarat lulus yang lain juga ada misalnya Prodama, terus TOEFL gitu ya. Tapi setidaknya ada syarat lulus yang sudah, dimiliki oleh Bapak Ibu walaupun itu tidak mengusahakan secara mandiri tetapi dari proses perkuliahan. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah 3 kali periode kalau nggak salah atau 4 ya saya lupa, kakak-kakak tingkat Bapak Ibu teman-teman semua dari proses perkuliahan ini, teknik, analisis data kualitatif bisa tembus berbagai jurnal dan, cepat lulus gitu ya. Artinya tidak, bingung mencari syarat kelulusan yaitu terkait dengan publikasi artikel. Nah, nanti sebenarnya saya tidak mewajibkan, dari dulu saya selalu bilang tidak mewajibkan, tetapi saya melonggarkan gitu ya. Silahkan opsional gitu ya, silahkan Bapak Ibu jika memang menghendaki, mini riset di dalam perkuliahan kita terkait dengan teknik analisis data kualitatif, jika nanti pada akhir pertemuan untuk kita submit bersama-sama ke berbagai jurnal yang ada, sehingga bisa menjadi syarat lulus. Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang tidak berkenan, saya tidak apa-apa. Jadi saya tidak memaksakan, tapi kalau berkenan ya insya Allah nanti akan kita usahakan bersama. Dari apa yang sudah saya sampaikan sebelum, saya memasuki pertemuan pertama terkait dengan pengantar analisis data kualitatif dan pada akhirnya nanti setelah perkuliahan kita ada capaian perkuliahan yang itu nanti kita awali sebagai mini riset kita bersama gitu ya. Ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan atau ada yang memberatkan silakan untuk, disampaikan ke saya sebelum saya menyampaikan materi pertama kita. Mmm. Ada yang disampaikan? Saya Ibu. Boleh. Iya, terima kasih Bu Fitri. Terkait nanti penulisan artikel ya Ibu, nanti dibahas nggak Bu lebih dalam mengenai langkah-langkahnya begitu Bu? Soalnya sampai sekarang ini tuh masih belum terlalu jelas gitu Bu terkait langkah-langkah dalam menulis artikel itu seperti apa dan cara publishnya begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mita, itu blind banget ya, sementara kemarin Pak Romanto juga sempat menanyakan waktu kuliah perdana gitu ya, dan tidak terjawab menurut saya. Waktunya berapa lama Pak, itu nggak terjawab langsung sama Pak Dodi ya. Jadi Mbak Mita sebenarnya kalau teknis untuk sampai publikasi, ini pengetahuan umum ya, jadi ini tidak berkaitan langsung dari, perkuliahan kita sore hari ini. Hanya saja ini pengetahuan umum yang Bapak Ibu juga, perlu pahami bersama gitu ya. Jadi gini, masing-masing jurnal itu memiliki manajemen tersendiri. Misalnya jurnal A, kalau jurnal di Indonesia itu yang, bagus gitu ya, yang yang berkualitas itu adalah jurnal nasional terakreditasi dari Kemenristek gitu ya. Ada juga jurnal yang tidak terakreditasi itu ada. Nah, jurnal yang ada di Indonesia yang terakreditasi itu levelnya mulai dari Sinta 6 hingga Sinta 1. Jadi yang paling baik itu adalah di level hijau Sinta 1, sementara di level yang bawah itu adalah Sinta 6. Dan itu di seluruh Indonesia, baik dari pengelolanya LPPM, universitas maupun dari eh, program studi gitu ya. Termasuk di kita, di program studi kita itu juga ada 2 jurnal, tapi belum terakreditasi karena jurnalnya baru. Oke, sementara ada lagi jurnal internasional. Jurnal internasional itu ya lumayan ya, itu juga memiliki manajemen yang berbeda. Kalau yang bereputasi itu dia masuk ke indeks Scopus, WOS kayak gitu ya. Yang pertama adalah Thomson Reuters itu WOS, terus yang kedua adalah Scopus, sementara ada juga jurnal-jurnal lain yang misalnya terindeks Copernicus kayak gitu ya, Google Scholar dan lain sebagainya. Nah,
Kalau yang internasional mungkin nanti yang tidak terindeks Scopus nanti bisa saya bantu untuk submit ke sana. Kalau yang Scopus itu selain lama, itu juga mahal. Nah, sekarang waktu. Jadi untuk sampai ke publikasi, masing-masing jurnal itu memiliki manajemen tersendiri. Waktu yang baik biasanya yang saya pahami ya, berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dulu, waktu yang baik itu 1 bulan untuk bisa, jadi ketika submit, 1 bulan baru di notif untuk misalnya review ataukah di reject kayak gitu ya. Nah, baru 1 bulan nanti bulan berikutnya kita proses review, terus transfer artikel ya, artinya direvisi, terus ada review, revisi, review hingga nanti terus copy editing atau diedit sesuai dengan template sampai nanti kita sebagai penulis membayar kayak gitu ya. Itu sampai pada publikasi itu antara 1 bulan hingga 2 bulan. Nah, ini sangat memakan waktu lama sekali jika ketika Bapak Ibu teman-teman semua menyusun artikel setelah semua materi perkuliahan selesai ya. Jadi nanti sudah spare time lama sekali. Nah, yang perlu dipahami lagi berkaitan dengan APC, Article Processing Charge. Berapa bayarnya? Nah, itu juga masing-masing jurnal itu memiliki syarat dan ketentuan masing-masing gitu ya. Ada yang jurnal-jurnal nasional yang terindeks, yang bereputasi Sinta 6 sampai Sinta 3 itu, Sinta 6 sampai Sinta 4 itu per artikel publikasinya 500.000. Sementara ada yang Sinta 3 itu 750. Nah, yang mahal itu Sinta 2 dan Sinta 1. Kalau teman-teman yang kakak kelas, kakak angkatan, Bapak Ibu teman-teman semua, biasanya saya sebelum submit itu saya akad dulu. Jadi misalnya, Mas, mau nggak ini artikelnya saya submitkan ke jurnal A, setahun misalnya publikasinya ada 3, kayak gitu ya, misalnya Februari, April sama Desember misalnya gitu ya. Terus APC-nya 500.000 kayak gitu. Mau nggak? Kalau nggak mau yo nanti cari yang lain. Ada beberapa mahasiswa yang bilang mau Bu, ada beberapa mahasiswa yang saya keberatan Bu, itu ya udah nanti cari yang gratis. Nah, yang gratis itu biasanya lama kayak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ada yang gratis lama dan mengikuti proses, dan sekarang kelamaan menunggu artikel jadi nggak selesai tesisnya ya. Nggak tahu nggak selesai tesisnya apa nggak dikerjakan. Gitu Mbak Mita, dan sekalian menjawab Pak Romanto. Terima kasih ya Bu. Sudah jelas ya? Ya, Oke, jadi kalau saya biasanya akad dulu, mau nggak Mbak, misalnya saya japri, mau nggak Mas, Mbak, Pak, Bu, ini dimasukkan ke sini, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ada juga jurnal internasional itu yang 1 bulan langsung publish, itu ada. Bayarnya ya sekitar 50 USD sampai 75 USD. Nah, itu banyak juga. Oke ya, jadi nanti kalau misalnya tidak setuju dengan output kita untuk dimasukkan ke jurnal, saya nggak apa-apa, nggak keberatan kok. Hanya saja saya memang sembari berjalan gitu ya, sembari kita belajar bagaimana caranya analisis kualitatif mulai dari awal hingga akhir pembahasan gitu ya. Itu menjadi hal yang sekali jalan kayak gitu ya, tidak hanya sekedar luaran mata kuliah tetapi juga bisa menjadi tabungan Bapak Ibu teman-teman semua. Ada yang lain sebelum saya memasuki perkuliahan? Baik, jika Saya, tidak Bu. ada, saya izin share. Saya, Monggo Bu. Pak. Keburu-buru sekali ya saya. Mari Pak. Terima kasih tadi sudah terjawab, Bu. Kemarin karena ya belum terjawab dengan sempurna, tapi ini Alhamdulillah, iya betul. alhamdulillah sudah Sudah terjawab. terjawab. Dan saya tahu posisinya moderator tidak berhak memperjelas kemarin itu. Betul. Betul sekali, itu karena bukan waktu saya yang Oke. tepat. Bu, ini kan artikel yang publish di jurnal itu kan hampir setiap mata kuliah menganjurkan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah setiap mata kuliah ini satu artikel atau satu artikel yang publish di jurnal itu sudah dianggap mewakili dari semua mata kuliah? Karena memang dari mata kuliah semuanya menyampaikan artikel harus publish sebelum tesis selesai kan gitu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan jurnal ya, baik yang sewu nasional maupun internasional, syarat diakuinya itu kriterianya jurnal yang nasional yang seperti apa ataupun yang internasional.
Apakah tadi harus di Sinta 1 sampai Sinta 6 atau jurnal-jurnal yang lain mungkin standarisasinya seperti apa yang memang direferensi oleh UAD. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Rom. Oke, ini kita perjelas bersama ya. Sebenarnya kalau saya sendiri itu mata kuliah saya tidak mewajibkan untuk publikasi output perkuliahan di jurnal. Nah, tapi beberapa hal karena mahasiswa itu kesulitan untuk bisa bagaimana sih saya sebenarnya harus menuliskan artikel, wong saya nggak punya data kayak gitu ya. Saya juga nggak bisa analisis ini gimana. Terus waktu dulu saya pertama kali ya, angkatan pertama saat semuanya goal 100% publikasi di jurnal itu, ya saya menginisiasi apakah kita mau kalau misalnya kita semua publikasi dari hasil analisis data kita. Nah, akhirnya disetujui ya ayo kita. Nah, sementara selanjutnya gitu ya, angkatan-angkatan selanjutnya juga seperti itu. Kalau misalnya perkuliahan, misalnya best practice, ya mungkin Bapak Ibu yang lain bisa gitu ya. Yang fresh graduate nggak bisa, karena memang harus mengamati apa yang menjadi best practice kayak gitu. Terus kalau yang analisis kebijakan, saya juga kesulitan bagaimana caranya ini ya. Oke, Pak. Jadi kalau publikasi sebenarnya itu adalah syarat dan ketentuan dari kontrak belajar masing-masing dosen gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Rum ternyata sudah publikasi dengan saya di mata kuliah ini, karena kan memang publikasinya itu dengan dosen mata kuliah gitu ya. Artinya itu tidak bisa diakui di mata kuliah yang lain, karena kalau mata kuliah yang lain kan dengan dosen yang berbeda kayak gitu. Oke, terus yang kedua terkait dengan persyaratan lulus ya, ketentuan dari diakui jurnal yang seperti apa. Pada saya belum upgrade lagi. Yang saya pahami adalah Sinta 1 hingga Sinta 6. Jadi Sinta 6 itu nggak apa-apa. Sinta 6 hingga Sinta 1. Jurnal-jurnal internasional yang tidak bereputasi itu juga bisa. Termasuk jurnal-jurnal nasional yang tidak terakreditasi itu juga bisa. Termasuk international conference itu juga bisa. Nah, di prodi kita biasanya menyelenggarakan international conference. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu untuk apply gitu ya, untuk submit artikel di situ juga bisa. Gitu Pak Rom. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Putri. Sami-sami Pak Rom. Oke, yang lain Bapak Ibu yang lain teman-teman. Ini mix ya. Terus ketuanya di sini siapa ya sekarang? Hah? Pak Rauf, Bu. Pak Pak Rauf. Bu, Pak Rauf. Pak siapa? Oh, Pak Rauf. Oke. Jadi nanti saya hubungannya sama Pak Rauf ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai perkuliahan kita dengan yang pertama yaitu terkait dengan prosedur analisis data kualitatif. Oke. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita pahami bahwa prosedur analisis data kualitatif itu sangat berbeda dengan prosedur analisis data kuantitatif. Jadi, saya minta tolong pada Bapak Ibu teman-teman semua untuk meninggalkan sejenak kuantitatif ya, apalagi yang S1-nya waktu proyek akhir skripsi menggunakan kuantitatif gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dibandingkan, monggo silahkan. Hanya saja kadang saya merasa kurang nyaman gitu ya ketika saya membicarakan atau saya membahas terkait dengan kualitatif, selalu yang dibawa-bawa kuantitatif. Nah, itu nggak akan selesai-selesai. Oke, kita akan pahami bersama terkait dengan prosedur analisis data kualitatif. Apa sebenarnya yang menjadikan poin penting dari analisis data kualitatif? Nah, ini rangkuman saya nggih. Jadi proses analisis data kualitatif itu adalah mengorganisasi atau mengurutkan data hasil lapangan ke dalam sebuah pola untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Artinya apa? Bapak Ibu teman-teman semua nanti ketika ketika kembali dari lapangan telah mendapatkan data-data yang sesuai kayak gitu ya.
itu nanti diolah untuk menjadi peta konsep dari penelitian Bapak Ibu teman-teman semua. Akhirnya ketika rumusan masalah dan pertanyaan penelitian itu dapat dijawab dengan baik gitu ya. Dan tentunya jawaban dengan baik itu seperti apa? Nah, nanti ada di pertemuan keempat, kelima, keenam itu kita proses analisis data setelah di lapangan. Nah, ketika sudah dijawab dengan baik rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, itu nanti Bapak Ibu teman-teman akan menemukan sesuatu yang baru atau novelty biasanya gitu ya. Novelty dari sebuah penelitian. Baik itu ada kajian baru, ada konstruksi teori baru, terus ada apa namanya pemecahan ya, indikator-indikator untuk memecahkan sebuah permasalahan baru yang ada di lapangan gitu ya, terkait dengan penyelesaian masalah. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dilakukan dan ditemukan oleh Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi, kalau penelitian kualitatif itu berbeda jauh dari kuantitatif, itu letak pada proses temuannya. Banyak dari mahasiswa itu ketika saat proses analisis gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua mengira bahwa kualitatif itu ya hanya menyajikan data-data dari lapangan. Data wawancara sajikan di bab 3 thread, bab 4 thread kayak gitu ya. Terus data dokumentasi, data observasi disajikan saja tanpa harus diolah. Nah, hal tersebut yang menjadi salah kaprah dan itu tentunya yang perlu dipahami lebih mendetail oleh Bapak Ibu teman-teman semua yang berkaitan dengan bahwa analisis data kualitatif itu justru apa ya lebih sulit dibandingkan kuantitatif kayak gitu ya. Karena kita mengolah kata untuk dijadikan sebuah makna atau mengolah makna untuk dijadikan sebuah sesuatu yang baru kayak gitu ya. Hasil temuan dari penelitian. Berbeda kalau kuantitatif itu ketika sudah dianalisis kayak gitu ya. Terus kita tinggal menginterpretasi saja. Temuannya apa? Ya ketika dibandingkan antara misalnya p-value lebih besar dari apa, maka seperti apa kayak gitu ya. Ada penarikan kesimpulan yang itu sudah baku. Sementara kalau kualitatif itu tidak seperti itu. Nah, prosedurnya seperti apa? Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah beli buku yang saya wajibkan, di situ banyak sekali prosedurnya ya, apalagi pendekatan. Di sini saya tidak akan menyampaikan terkait dengan Metopen. Oke, di dalam Metopen saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua sudah memahami pendekatan-pendekatan dari kualitatif. Kalau saya tanyakan, ada pendekatan apa saja? Ayo, silakan siapa yang mau menjawab. Ayo, kok nggak ada yang jawab? Ada pendekatan apa saja? Ayo, ayo Mas Ketua Kelas, Mas Rauf. Kasus Ayo, nggak perlu nge-search dulu loh. naratif, studi kasus, etnografi, terus? teori dan fenomenologi. Saya baca di Oke, bukunya. terima kasih. Oh ya, oke. Sudah beli ya. Oke. Terima kasih Mas Raffi ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, pada proses analisis ini, perkuliahan kita, saya tidak akan menyampaikan kembali teori-teori terkait dengan metodologi penelitian. Sebentar, saya minta maaf. Dari jam 1 sampai sekarang ngomong jadi aduh apa namanya kering, batuk-batuk, maaf ya. Jadi saya tidak akan menyampaikan terkait dengan pendekatan apa saja di dalam kualitatif gitu ya. Itu nanti sudah di luar saya. Saya akan menyampaikan terkait dengan prosedur analisisnya saja. Jadi ketika nanti Bapak Ibu teman-teman sudah membaca buku tersebut, di apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rauf itu menjadi pemahaman kita bersama bahwa penelitian kualitatif itu memiliki berbagai pendekatan. Nah, nanti saya tidak tahu apakah ketika tesis nanti ya Bapak Ibu teman-teman semua bisa apa namanya bisa
memilih mana pendekatan yang akan digunakan, entah itu naratif, entah itu etnografi, entah itu fenomenologi, studi kasus. Studi kasus pun juga masih banyak gitu ya, ada single case, ada multiple case kayak gitu ya. Nah, itu silakan nanti dipilih dan apa dasarnya itu akan menjadi pemilihan Bapak Ibu dalam prosedur penelitian. Misalnya studi kasus. Studi kasus kira-kira studi kasusnya siapa, modelnya siapa yang akan dijadikan dalam prosedur analisis kayak gitu ya, prosedur penelitian kualitatif. Itu juga masih banyak sekali cabangnya ya Bapak Ibu ya, di buku itu juga sudah dijelaskan. Ada modelnya Creswell, terus modelnya Mills Haberman, terus ada juga modelnya Yin, ada juga modelnya Saldana kayak gitu ya. Nah, itu bisa dipahami karena setiap model itu memiliki prosedur yang berbeda. Tetapi pada intinya Bapak Ibu teman-teman semua, prosedur dalam penelitian atau dalam analisis data kualitatif pada umumnya seperti ini. Ada pengumpulan data. Kita tahu bahwa pengumpulan data di dalam kualitatif itu majemuk gitu ya. Maksudnya dengan menggunakan metode yang berbeda dan itu bisa digunakan secara berkesinambungan. Pertama, bisa menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi gitu ya, secara mix kayak gitu di mix. Terus ada juga bisa menggunakan audio atau visual. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu teman-teman semua mencari data-data yang jauh, objek tempat penelitiannya misalnya tidak ada di sekitar kita tetapi di wilayah yang jauh, misalnya di Kendari atau di tempatnya Pak Bambang kayak gitu ya. Nah, terus kita bisa mengolah data itu bisa menggunakan video atau audio kayak gitu. Terus ketika Bapak Ibu mau mewawancarai narasumber tapi narasumber menolak kayak gitu ya. Itu bisa tidak bisa face to face, bisa face to face dan bisa tidak face to face kayak gitu ya. Artinya nanti bisa menggunakan FGD. FGD menggunakan platform misalnya pakai Zoom atau Gmeet. Nah, itu bisa juga menjadi metode dalam pengumpulan data di penelitian kualitatif. Nah, ini sangat berbeda karena kalau kuantitatif itu ya kalau misalnya mau nge-mix itu nanti jadinya mix method kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya murni kuantitatif ya misalnya pakainya kuesioner. Sementara kalau kualitatif itu nanti kita bisa memadukan antara berbagai metode. Metode awalnya wawancara nih. Wawancara menjadi sumber data utama kayak gitu ya. Sumber data dukungannya apa ya? Nanti bisa menggunakan observasi, dokumentasi, audio, visual, terus juga bisa menggunakan FGD kayak gitu ya, atau juga dengan menggunakan data-data yang tidak langsung kayak gitu. Oke, itu pengumpulan data. Setelah pengumpulan data apa? Kita mereduksi data. Mereduksi data itu artinya adalah kita memilih-milih data-data yang itu sangat relevan dengan apa yang menjadi topik atau kajian atau penelitian kita. Jadi ada berbagai data itu mungkin nanti akan terbuang kayak gitu ya. Misalnya kita penelitian terkait dengan implementasi pembelajaran jarak jauh kayak gitu ya di sekolah A. Nah, kalau implementasi pembelajaran jarak jauh, kira-kira siapa yang menjadi sumber datanya? Misalnya gurunya langsung kayak gitu ya, gurunya diwawancarai. Nah, hasil-hasil wawancara itu mungkin ada yang tidak relevan dengan topik penelitian kita kayak gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita buang, kita reduksi, kita saring dan akhirnya nanti kita akan membuat sebuah kode-kode data atau pengkodean. Pentingkah kita membuat pengkodean kayak gitu ya? Penting. Menurut saya penting karena ini adalah awal mula kita untuk menyusun peta konsep dari penelitian kualitatif. Apa itu peta konsep? Nah, nanti kita lihat bagaimana kita bisa membuat kode dan kita membuat sebuah peta konsep gitu ya. Kalau pakai software nanti tinggal tembak-tembak gitu kalau teman-teman semua sudah memahami apa namanya pet analysis atau SEM gitu ya, structure equation modeling atau analisis jalur kayak gitu ya. Itu sama nanti ditembak-tembakkan gitu jalurnya. Nah, jalurnya itu yang nanti menjadi peta konsep. Sebenarnya nggak hanya itu ya, peta konsep yang bisa kita maknai di dalam sebuah penelitian kualitatif itu ketika kita bisa membuat sebuah, baik itu kalau
apa ya, kalau pendekatannya grounded teori itu membangun sebuah konstruksi teori baru kayak gitu ya dari sebuah data-data yang kita kumpulkan dari lapangan. Sementara kalau studi kasus, peta konsepnya ya entah itu Bapak Ibu membuat sebuah indikator dari penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan atau menjadi sebuah alternatif baru untuk kebijakan kayak gitu ya. Nah, itu adalah sebuah peta konsep. Nah, peta konsep ini yang nantinya juga menjadi temuan dari hasil penelitian. Gimana caranya mengkode, gimana caranya membuat peta konsep. Nah, itu nanti ada topik bahasan pada pertemuan keempat, pertemuan keempat. Kalau peta konsep itu nanti pertemuan ke-6. Oke, selanjutnya adalah Bapak Ibu, kalau misalnya nanti saat sidang ditanya sama tim penguji gitu ya, atau ditanya sama siapapun, ketika penelitian Bapak Ibu teman-teman semua itu adalah penelitian kualitatif. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa penelitian Bapak Ibu ini berkualitas? Jawabnya apa ya kira-kira? Oke, selain Mas Rauf, silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau jawab? Bagaimana caranya Bapak Ibu memastikan bahwa penelitian Bapak Ibu ini berkualitas? Ayo. Nanti barangkali ada yang menanyakan seperti itu di ujian seminar proposal atau ujian tesis, sidang tesis gitu. Jawabannya apa kira-kira? Kalau di kuantitatif, Bapak Ibu teman-teman semua, kita tahu bahwa ketika kita akan menjawab bahwa data ini berkualitas, ya tentunya dengan melakukan pengujian gitu ya. Pengujian misalnya uji validitas gitu ya. Uji validitas kan dibagi beberapa, misalnya validitas isi, validitas konstruk kayak gitu ya. Itu sudah terlihat jelas. Ketika p-value lebih besar dari sekian, maka itu butir-butir dari kuesioner valid kayak gitu ya. Ketika p-value lebih besar dari sekian, maka butir-butir dari kuesioner kisi-kisi gitu ya, itu reliable atau ajek kayak gitu. Nah, itu sudah terlihat jelas. Sementara kalau yang di kualitatif itu tidak ada sebuah pengujian secara terstruktur kayak gitu ya, secara benar-benar jelas. Nah, ketika Bapak Ibu nanti ditanya oleh siapapun, bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa penelitian kualitatif Bapak Ibu ini memiliki kualitas yang baik? Nah, nanti kita akan belajar bersama terkait dengan keabsahan data. Nah, pengujian dari sebenarnya salah ya kalau pengujian, saya minta maaf, harusnya bukan pengujian. Keabsahan data salah satunya adalah dengan triangulasi ya. Triangulasi itu mungkin nanti bisa sumber, teknik, metode, terus juga kalau Creswell menyampaikan itu ada prolong research, terus ada juga member check. Nah, itu menjadi hal-hal yang untuk bisa memastikan bahwa penelitian kualitatif Bapak Ibu teman-teman semua itu memiliki kualitas yang baik. Kenapa harus seperti itu kayak gitu ya? Tanpa seperti itu kita tidak tahu bahwa penelitian ini apakah memiliki kualitas yang baik atau tidak. Nah, selanjutnya pada akhirnya adalah kita akan menginterpretasi. Kita tahu bahwa penelitian kualitatif ini adalah interpretasi dari makna kayak gitu ya. Mana yang seperti apa? Nah, itu nanti yang dijadikan sebagai acuan Bapak Ibu untuk bisa membahas hasil penelitian yang dikombinasikan dengan teori-teori terkini, yang dikombinasikan dengan berbagai hasil-hasil publikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu kayak gitu ya, yang akhirnya Bapak Ibu nanti bisa mensintesa kayak gitu ya, membuat sintesa terkait dengan misalnya ya dengan teori yang baru ini atau dengan temuan ini saya mendukung dengan teori-teori yang sudah ada kayak gitu ya, misalnya seperti itu, atau mendebat kayak gitu, mendebat, oh saya tidak mendukung karena menurut saya bla 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 dan sebagainya. Nah, itu nanti interpretasi di akhir. Beberapa waktu yang lalu sudah rapat terkait dengan penentuan judul tesis ya. Jadi
kualitatif ini cocok sekali bagi Bapak Ibu teman-teman yang senang bercerita, senang bercerita karena dibutuhkan banyak kalimat kayak gitu ya. Sementara kalau yang pendiam kayak gitu ya, yang lurus-lurus aja, manut-manut aja. Nah, itu sangat disarankan untuk ngambil yang kuantitatif karena memang sangat baku sekali dari awal sampai akhir gitu ya. Sampai pembahasan pun juga harus sesuai dengan grand teori yang ada di bab 2 kayak gitu ya. Kalau yang tidak suka bercerita, mending di kuantitatif. Tapi kita harus belajar bersama terkait dengan ini. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kapan ini dilakukan? Nah, analisis di dalam sebuah proses penelitian kualitatif itu dilakukan sebelum, selama, dan setelah. Ini sangat berbeda pada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kita harus menyusun judul, menyusun teori, terus menyusun hipotesis, selanjutnya kita menyusun pengujian, setelah itu menyusun instrumen dan kuesioner untuk pengambilan data, baru dianalisis setelah pengambilan data. Sementara analisis kualitatif itu dilakukan pada saat sebelum dan setelah. Kenapa demikian? Kenapa sebelum? Nah, kita akan mengupas tuntas kenapa sebelum. Pada saat Bapak Ibu, teman-teman semua akan melakukan penelitian atau kajian kualitatif gitu ya. Pertama-tama, orang kualitatif itu ada 2. Satu, kualitatif yang sudah ada isinya di dalam otak gitu ya, ada isinya di dalam sebuah pikiran kita. Artinya setelah ada isi ini dijabarkan ke dalam sebuah konseptual. Nah, konseptualnya seperti apa? Nah, misalnya seperti yang tadi saya sampaikan kayak gitu ya. Kita semua akan menganalisis kita semua akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi pembelajaran jarak jauh selama COVID kayak gitu ya. Nah, ketika kita sudah membawa konsep itu, kita akan menganalisis sebelum ke lapangan. Analisisnya seperti apa? Kita akan menentukan sumber-sumber data atau partisipan yang akan kita gunakan sebagai informasi gitu ya untuk pengambilan data. Itu siapa saja. Nah, kita susun. Setelah itu di mana kita akan melakukan penelitian itu di mana dan kenapa? Apa alasannya memilih tempat itu kayak gitu. Nah, itu kita jabarkan secara rinci. Terus selanjutnya, apa yang menjadi hal menarik dalam sebuah implementasi pembelajaran jarak jauh? Ketika pra penelitian, apakah menemukan sesuatu yang ganjil? Oh, ganjil genap. Apakah menemukan sesuatu yang unik kayak gitu ya, yang ada permasalahannya? Ataukah sesuatu yang itu bisa digali lebih dalam, dieksplorasi kayak gitu. Nah, itu apa? Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa menuliskan ke dalam sebuah pertanyaan penelitian. Artinya, ketika kita menganalisis sebelum masuk ke lapangan, ya ibaratnya kalau bahasa sederhananya adalah ketika Bapak Ibu mau melakukan penelitian, Bapak Ibu membuat proposal penelitian gitu ya. Nah, itu adalah analisis awal sebelum ke lapangan. Selanjutnya, setelah itu, ketika Bapak Ibu sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, artinya itu menjadi hal yang sangat sudah terstruktur gitu ya. Ketika ke lapangan ya sudah itu yang dibawa untuk proses pengambilan data. Nah, itu orang pertama pada kualitatif gitu ya. Orang kedua pada kualitatif itu adalah ketika otak kita kosong blong, kosong, nggak ada konsep apapun kayak gitu ya. Tapi kita ingin meneliti. Misalnya gini, ada sebuah kejadian unik di universitas. Kejadian yang tidak biasa dan itu tidak lazim. Seperti kemarin yang sudah saya contohkan pada kelas B. Jadi misalnya yang sekarang lagi ngehits banget itu kan terkait dengan trading gitu ya. Trading atau saya nggak tahu apakah itu benar-benar investasi bodong ataukah terkait dengan judi online. Nah, saya tidak paham. Anggap saja ada sebuah kasus di dalam universitas. Kita sedang makan di kantin gitu ya.
Kita makan di kantin, tiba-tiba kita melihat 3 mobil polisi datang ke kampus kita. Nah, kita lihat di lobi kenapa sampai ada polisi banyak, sampai bawa perlengkapan yang sangat menurut kita tidak wajar kayak gitu ya. Terus kita cepat-cepat makan dan kita akan meneliti itu kayak gitu ya. Nah, begitu di sana kita memang tidak membawa konsep, kita melihat gitu aja terus kita akan melakukan penelitian. Kita datang ke sana terus kita berinisiatif kayak gitu ya. Tadi polisi pertama kali siapa ya yang ditanya kayak gitu. Nah, kita menanyakan sama misalnya polisi datang pertama kali lalu melakukan sebuah interaksi komunikasi dengan satpam kampus misalnya gitu ya. Lalu kita datangi kampus. Satpam kampus. Kita datangi satpam kampus, kita eksplorasi dengan berbagai pertanyaan yang itu belum kita susun sebelumnya kayak gitu ya. Nah, oke. Setelah itu polisi ini mendatangi siapa? Oh, polisi ini mendatangi dekan misalnya kayak gitu ya. Karena memang pimpinan kampus nggak ada di fakultas kayak gitu ya. Hanya satu-satunya dekan. Oke. Di lain waktu setelah semuanya terurai, komunikasi ini. Maaf Bapak, Ibu, dekan, apakah saya bisa bertemu untuk melakukan wawancara dan sebagainya terkait dengan kasus yang ada. Nah, lanjut lagi, kira-kira permasalahan yang akan diselesaikan, permasalahan apa yang akan kita usung sebagai peneliti kualitatif gitu ya, yang bisa diselesaikan dengan proses penelitian tersebut. Nah, itu nanti kita bisa analisis sebelum dan selama penelitian tersebut. Kita bisa mengungkap hal yang tidak sewajarnya bisa. Kita mengungkap hal yang dikonversi ke pendidikan bisa. Misalnya kalau benar-benar terkait dengan trading dan satu mahasiswa yang ada di universitas tersebut melakukan trading tersebut sampai menipu ribuan orang hingga dia juga memiliki keuntungan yang bermiliar-miliar misalnya kayak gitu ya. Nah, itu terus dikonversi ke pendidikan misalnya terkait dengan karakternya, terus terkait dengan self manajemennya, misalnya kayak gitu ya, terkait dengan motivasinya kenapa seperti itu, terus terkait dengan hal-hal lain yang itu mungkin bisa kita konsepkan selama proses penelitian. Nah, ada dua komponen atau indikator orang kualitatif itu seperti itu. Ini yang kedua, yang kita kosong blong kayak gitu ya, yang terus kita langsung ke lapangan ini. Ya ibaratnya orang kepo, tapi orang kepo yang bermanfaat kayak gitu ya. Orang kepo emang ada yang orang kepo ya artinya yang nggak hanya sekedar ingin tahu, terus kita cuap-cuap ke yang lain kayak gitu ya. Tetapi kita ingin tahu, tetapi kita juga akan memberikan sebuah proses keinginan tahu kita itu dengan mengkonversi, mengkombinasikan ke teori-teori, terus akhirnya kita membuat sintesa dalam sebuah proses penelitian kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah proses setelah. Kalau yang selama yang antara orang yang ingin tahu, antara orang yang sudah membawa konsep dengan yang belum konsep gitu ya. Kalau orang yang sudah membawa konsep artinya kalau selama itu ya berarti kita memilah-milah. Kita tahu bahwa wawancara, nah nanti kita akan membahas terkait dengan metode-metode pengambilan data nggih. Tapi saya berikan sedikit bahwa wawancara itu memiliki pendekatan banyak gitu ya. Ada structure, ada semi structure, terus ada unstructured. Nah, itu nanti kita akan melihat selama proses. Kalau mahasiswa selama ini yang saya bimbing biasanya kalau penelitian kualitatif ke lapangan itu dia sudah membawa pedoman kayak gitu ya. Jadi pertanyaan itu sudah tersusun rapi, rintik gitu ya. Nah, itu artinya ketika selama penelitian ya hanya itu saja analisisnya yang dilakukan adalah sesuai dengan pedoman yang sudah disusun sebelum proses pengambilan data. Kalau semi structure artinya apa? Dia adalah mengkombinasikan antara pedoman yang sudah disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan selama di lapangan. Nah, pertanyaan yang dikembangkan selama di lapangan itu kita juga harus memilih dan memilah. Artinya kita membuat analisis gitu ya. Baik itu secara otodidak kayak gitu ya ataupun secara yang sudah tertulis. Secara yang sudah relevan dengan penelitian gitu ya. Kita mau penelitian terkait dengan
peran kepemimpinan kepala sekolah di era pandemi COVID, misalnya seperti itu ya. Yang kita lakukan adalah ketika kita menggunakan metode semi-structure. Artinya apa? Ketika kita sudah menyusun pedoman, kita di lapangan juga akan mengembangkan pertanyaan yang relevan dengan peran kepala sekolah tersebut. Yang nggak relevan gimana? Nah, itu dianalisis, oh ini nggak relevan, berarti saya tidak akan menanyakan, kayak gitu ya. Begitu juga ketika Bapak Ibu teman-teman semua nanti akan melakukan proses pengambilan data melalui dokumentasi, terus melalui observasi gitu ya. Itu juga nanti dipilah-pilah. Nah, proses memilah-milah antara yang relevan dengan yang tidak relevan itu adalah proses analisis selama pengambilan data di lapangan. Sebentar, baterai ini saya lowbat. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang setelah gimana? Nah, yang setelah ini yang nanti kita akan melakukan proses analisis, baik itu mereduksi data melalui kode, membuat kode atau pengkodean, terus kita membuat kategorisasi dan kita membuat peta konsep. Nah, gitu ya. Akhirnya setelah dari lapangan ini, nanti yang pada akhirnya kita semua akan melihat apakah ada temuan baru, apakah belum ada temuan baru, kayak gitu ya. Apakah ada solusi yang tepat untuk segala permasalahan ketika kita melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan case study atau studi kasus kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu teman-teman semua. Bagaimana jika kita menganalisis data kita sudah selesai kayak gitu ya. Ternyata tidak ada hal yang baru. Nah, di dalam penelitian kualitatif kita kalau kita memahami teorinya Creswell, Bapak penelitian kualitatif ya. Kita melihat bahwa ketika kita belum sampai pada kita menemukan sesuatu yang baru, kita kembali lagi ke lapangan. Begitu terus ya. Setelah kembali lagi ke lapangan, kita masuk lagi untuk proses analisis, ternyata belum ada yang baru, kembali lagi ke lapangan gitu ya untuk ambil data. Nah, proses zigzag itu yang menjadi hal sangat menarik sekali bagi peneliti kualitatif kayak gitu ya. Kembali lagi analisis proses, kembali lagi proses analisis, kembali lagi proses analisis sampai data itu jenuh. Apa yang dimaksud data jenuh kayak gitu ya? Data jenuh itu bukan kita ya, bukan kita orangnya yang jenuh. Aduh, saya sudah jenuh sekali wawancara sama partisipan itu. Aduh, apalagi partisipan itu kalau ditanya jawabannya kayak gitu-gitu, kayak gitu ya. Aduh, nggak mau lah kayak gitu. Itu bukan jenuhnya, bukan ke kitanya ya. Jenuhnya itu adalah di datanya. Jadi jenuh pada data. Kenapa data itu jenuh? Data jenuh itu pemahamannya adalah ketika kita mengambil data, tidak ada sesuatu yang baru yang kita terima. Jadi misalnya kayak gini, kita wawancara pada 5 orang, kayak gitu ya, wawancara terus. Habis itu kita balik, pulang kayak gitu ya, terus analisis. Kurang nih, wawancara lagi kayak gitu ya. Oh, ternyata ada sesuatu yang baru, walaupun dengan menggunakan pertanyaan yang sama. Pulang, duh kok kurang greget gitu ya, datanya kok kurang luas, kurang mendalam. Balik lagi wawancara lagi pada 5 orang kayak gitu ya. Terus wawancara kayak gitu. Terus oh, masih ada sesuatu yang baru ternyata yang disampaikan walaupun dengan pertanyaan yang sama. Balik lagi gitu kan. Oke, setelah itu oh masih menurut kita sebagai peneliti kualitatif kok ini masih belum ada temuan baru yang kurang greget lagi gitu ya. Terus akhirnya balik lagi. Ketika balik lagi ternyata si para partisipan yang 5 orang ini menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang sama itu dengan jawaban juga yang sama kayak gitu ya. Balik lagi untuk analisis. Lain waktu balik lagi kayak gitu ya. Terus ternyata masih sama, jawabannya sudah sama semua. Nah, artinya data itu sudah jenuh. Data yang jenuh itu ya yang jawabannya sama gitu ya. Tidak ada sesuatu yang baru yang bisa dijadikan sebagai sebuah informasi data yang bisa dijadikan sebagai temuan dari penelitian.
Itu adalah data jenuh. Oke, kita lanjutkan pada prosedur analisis ya. Oh, ini kok macet. Oke, kita lanjutkan pada prosedur analisis. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, jadi kalau kualitatif itu memang memiliki prosedur yang sangat jauh berbeda ya dibandingkan dengan kuantitatif. Yang pertama apa itu? Natural setting. Kita tahu bahwa kualitatif itu memiliki setting yang ilmiah atau lingkungan alamiah gitu ya. Sangat alamiah bahwa kita sebagai peneliti kualitatif itu cenderung melakukan pengumpulan data itu di lapangan. Jadi kita yang mendatangi orang-orang yang ada di lapangan, partisipan. Terus kita kalau observasi ya kita melakukan observasi di lapangan gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan implementasi pembelajaran jarak jauh ya kita observasinya di sekolah, di tempat guru ngajar kayak gitu ya, dan atau di tempat siswa-siswa ikut ngajar melalui online kayak gitulah, itu di lapangan. Terus kalau dokumentasi ya kita ambil dokumentasinya sesuai yang relevan dengan penelitian kita ya. Kalau misalnya terkait dengan implementasi pembelajaran jarak jauh ya dokumentasinya pada guru-guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh kayak gitu ya. Misalnya apakah ada persiapan, apakah metode yang digunakan, terus misalnya terkait dengan bagaimana caranya guru menyampaikan materi kayak gitu ya, materi pembelajaran, terus bagaimana caranya melakukan penilaian kayak gitu, terus melakukan evaluasi pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu di natural setting maksudnya adalah kita sebagai peneliti kualitatif itu cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan itu mengalami isu yang sedang kita gali gitu ya, isu atau penelitian yang sedang kita fokuskan. Beda kalau penelitian ya misalnya kalau di lab, dibawa ke lab kayak gitu ya, dibawa ke kita, jadi nggak diundang kayak gitu ya. Karena naturalnya tuh settingnya itu ilmiah kayak gitu ya, lingkungan yang sangat alamiah sehingga kita tidak membutuhkan lab untuk misalnya mengundang para guru kayak gitu terus kita proses wawancara, nah itu salah, itu tidak seperti itu. Kalau misalnya yang tidak ilmiah gitu ya, setting tidak ilmiah ya kayak misalnya penelitian apa ya, kedokteran kayak gitu ya. Atau penelitian-penelitian yang membawa sampling misalnya hewan yang ditemukan terus dibawa ke lab, nah terus diteliti, dianalisis kayak gitu. Nah, itu yang tidak alamiah. Nah, tentunya ketika kita semua sebagai peneliti kualitatif ke lapangan kayak gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada para partisipan kayak gitu ya. Apa yang dialami Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran jarak jauh kayak gitu ya. Terus apa yang bisa kita lihat sebagai observer dari kualitatif research kayak gitu, penelitian kualitatif terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, itu yang menjadi karakteristik utama dari natural setting atau setting alamiah. Oke, kita lanjut. Prosedur analisis yang kedua apa? Nah, ini adalah menjadi kunci. Kita sendiri ini menjadi kunci. Kok bisa kayak gitu ya? Ketika kuantitatif itu sangat bagus sekali, nah kunci dari kuantitatif itu ya kebakuannya itu. Tadi saya menyampaikan ya kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua itu sangat baku gitu ya, maksudnya ya aja kayak gitu terus nggak bisa berbicara di depan orang, terus nggak bisa apa namanya memiliki banyak kosakata kayak gitu ya, mending memang kuantitatif karena sudah sangat baku. Ketika sudah menyusun judul, variabelnya sudah ketemu, terus menyusun teori, grand teorinya yang bisa dijadikan nanti sebagai kisi-kisi instrumen kayak gitu ya, indikator instrumen, kuesioner gitu, terus selanjutnya menyusun hipotesis, terus disebarkan angket untuk diuji coba validitas, terus diuji coba konstruknya, setelah itu balik lagi kita untuk analisis, terus kembali lagi ke lapangan untuk menyebar kuesioner dan menyebarnya juga bisa diwakilkan atau dibantu oleh orang lain gitu ya. Terus kita analisis. Nah, itu instrumennya ada karena dibuat dari teori dan sangat baku. Sementara kalau kita peneliti kualitatif gitu ya,
kita sendiri yang jadi instrumennya Bapak Ibu teman-teman semua. Kenapa demikian? Karena kita mengumpulkan sendiri data-data lapangan, ya melalui observasi, melalui dokumentasi, terus melalui wawancara, melalui FGD, melalui audio ataupun video seperti itu. Jadi ada protokolnya atau ada pedomannya? Ada. Pedomannya ya pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, terus pedoman-pedoman untuk pengumpulan data kayak gitu ya. Kita juga menyusun, hanya saja kita yang paham. Kenapa demikian kayak gitu ya? Karena kita yang menjadi satu-satunya instrumen dalam pengumpulan informasi. Bayangkan ya, ketika ada sebuah kejadian, kita berimajinasi ya, ada sebuah kejadian yang kita lihat bersama gitu ya. Saya ada di posisi kanan, Bapak Ibu ada di posisi kiri, posisi tengah, posisi sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara kayak gitu ya. Terus di dalam sebuah kejadian tersebut kita berbeda tempat, berbeda pandangan kayak gitu ya. Tapi ada satu kejadian yang sama, misalnya saja ya tadi itu ada polisi datang ke universitas mencari mahasiswa A kayak gitu ya, yang disinyalir melakukan sebuah tindakan tertentu yang itu menurut kita salah kayak gitu ya. Terus kita semua menyaksikan secara bersama. Saya yakin apa yang akan kita sampaikan ke khalayak itu pasti akan berbeda-beda. Artinya apa? Kualitatif itu kita tidak bisa mencari orang lain untuk membantu kita dalam sebuah proses analisis dari sebelum, selama, dan setelah. Saya pernah membantu mahasiswa S3. Penelitiannya kualitatif. Terus membantu hanya analisis datanya saja ya. Analisis data yang saya bantu itu ternyata hasilnya berbeda dari proses saat pengambilan data dan sebelum pengambilan data. Kenapa bisa? Karena kacamata analitis atau sudut pandang mata kita gitu ya dalam sebuah kasus, dalam sebuah fenomena, dalam sebuah isu-isu tertentu yang menjadi topik penelitian itu juga akan bisa berbeda. Kita semua di sini misalnya saya kalau nanti kita akan ketemu pada materi terkait dengan kode ya yang nanti saya akan menanyakan kira-kira kodenya itu apa kayak gitu ya dalam satu kalimat dalam satu paragraf kayak gitu. Nah, jika memang itu nanti berbeda jawabannya dari Bapak Ibu yang lain dan saya juga berbeda, artinya apa? Bahwa kita sendirilah instrumen dari sebuah penelitian kualitatif yang kita lakukan gitu ya. Sehingga ketika kita menjadi kunci utama dalam sebuah instrumen atau kita sebagai instrumen kunci, ya hanya kita saja yang paham dari awal sampai akhir. Kita yang paham dari awal sampai akhir, kita yang memahami teknik dan metode dalam pengumpulan data, kita yang paham juga bagaimana cara keabsahan data, kita juga yang paham terkait dengan analisisnya dan mau kemana kayak gitu ya. Yang paling sulit sekali dalam proses analisis data penelitian kualitatif itu ketika kita mengkode data. Jika Bapak Ibu teman-teman semua tidak banyak vocab-nya, tidak banyak kosakata, nah itu nanti di situ kesulitan sekali. Selain itu ketika kita juga membuat peta konsep dari penelitian, nah ini nanti yang menjadi hal yang sangat sangat perlu pendalaman bacaan Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi perlu memperkaya bahan bacaan gitu ya, sehingga ketika membuat hasil analisis kita yang akan memahami gitu ya. Apakah akan dipahami hasilnya itu ke arah A atau ke arah B atau ke arah C. Nah, itu nanti Bapak Ibu teman-teman semua yang akan memahami. Karena Bapak Ibu teman-teman semua sebagai peneliti kualitatif yang menjadi instrumen kunci dari penelitian. Oke, next adalah sebentar ini kok
nggak jalan ya. Oke, nah ini adalah multiple sources of data. Jadi kenapa demikian? Ya tadi sempat saya singgung bahwa kalau penelitian kualitatif itu beragam sekali sumber datanya gitu ya. Kalau kuantitatif ya kuesioner. Kalau misalnya kuesioner dan wawancara ya berarti itu bukan kuantitatif murni tapi mixed method kayak gitu ya. Mixed method pun nanti ada mau yang mixed method apa? Exploratory, exploratory atau explanatory. Nah, itu sudah beda lagi. Exploratory itu ada banyak lagi. Explanatory juga ada banyak lagi. Nah, itu metode-metode penelitian yang itu tidak akan saya sampaikan gitu ya. Kenapa multiple sources of data? Ya karena kita sebagai peneliti kualitatif itu mengumpulkan data itu melalui berbagai pendekatan atau metode gitu ya. Ya, tadi yang sudah disampaikan ada wawancara, ada dokumentasi, ada observasi, terus ada FGD, terus ada audio atau video kayak gitu yang bisa kita analisis. Nah, berbagai sumber data itu nanti bisa kita kombinasikan gitu ya. Wawancara sebagai metode yang utama, sementara nanti ada tambahan-tambahan informasi atau tambahan-tambahan data lain kayak gitu ya, melalui dokumentasi, melalui observasi kayak gitu ya. Itu yang bisa dijadikan sebagai tambahan informasi dari lapangan kayak gitu, itu juga bisa. Nah, kalau saya boleh saran, nanti ketika Bapak Ibu teman-teman semua melakukan penelitian yang tesisnya itu menggunakan kualitatif, itu tidak perlu semua digunakan. Jadi tidak perlu menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi kayak gitu ya. Terus misalnya ada FGD, terus tambahan video atau tambahan data-data lain, misalnya literatur review dan sebagainya. Kenapa demikian? Sebentar ya, saya izin minum dulu sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh silakan untuk sambil minum dan ngemil-ngemil. Oke, kita lanjutkan. Kenapa demikian? Saran saya memang tidak perlu semuanya dipakai. Kenapa, Bu? Ya, nanti Bapak Ibu lama lulusnya gitu ya. Yang penting yang awal aja, yang mana, yang metode mana yang mau dijadikan kayak gitu. Sebagai metode pengambilan yang utama, misalnya wawancara. Oke, wawancara nanti ditambahkan satu aja, observasi atau dokumentasi kayak gitu. Atau FGD atau kalau FGD sama wawancara ya, atau kalau enggak audio atau visual. Menurut saya itu aja dua. Karena kalau 3 itu lama, prosesnya lama. Nanti belum lagi kalau pertanyaan penelitian yang disusun itu banyak banget kayak gitu ya. Rumusan masalahnya misalnya ada 3. Satu rumusan masalah, jabaran dari rumusan masalah pertanyaannya misalnya ada 5. Wah, itu nanti kutip-kutipannya yang untuk tampilkan di bab 4 hasil lapangan itu sangat banyak sekali dan saya pastikan mesti Bapak Ibu sudah sangat bored kayak gitu ya, bosan. Habis itu nanti kalau udah bosan loyo terus nggak ada motivasi melanjutkan kayak gitu, melanjutkan proses analisis, akhirnya lama lulusnya kayak gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalnya sudah jenuh banget gitu ya, bukan datanya yang jenuh tapi kitanya sebagai peneliti yang jenuh kayak gitu ya, itu juga akan bisa lama. Nah, menurut saya 2 saja tetapi itu benar-benar mumpuni. Karena kenapa? Di hasil pembahasan nanti Bapak Ibu juga harus melakukan misalnya kayak gini ya. Pertanyaan pertama dari rumusan masalah pertama. Jawabannya dari berapa partisipan? Misalnya 5. 5 partisipan dari jawaban pertanyaan pertama untuk rumusan masalah yang pertama itu semuanya harus dikutip di bab 4 hasil penelitian. Belum lagi ketika nanti Bapak Ibu menggunakan tambahan metode pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Wah, itu nanti tambah banyak banget. Kenapa? Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di atas, juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi harus diceritakan kayak gitu ya. Apa yang dilihat kayak gitu harus diceritakan di situ. Belum lagi dokumentasi. Apa dokumentasinya yang bisa dijadikan sebagai sumber data untuk penelitian kualitatif. Nah, itu yang nanti mungkin menjadi sangat banyak sekali dan lama. Nah, kalau boleh saran 2 saja nggak apa-apa. Dan ini kemarin beberapa waktu yang lalu saat Semprop
kakak tingkat Bapak Ibu teman-teman semua, saya juga sudah menyampaikan dan Pak Yarno juga mengiyakan. Iya benar, kalau bisa 2 saja nggak apa-apa kayak gitu ya. Karena lama itu. Belum lagi nanti keabsahan datanya itu juga kalau perlu 1 saja nggak apa-apa Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi tidak semuanya dipakai, misalnya udah pakai triangulasi itu 3-3-nya dipakai kayak gitu ya. Terus dituliskan. Habis itu nanti pakai prolong research, memperlama waktu penelitian. Waduh, terus nanti pakai member check. Waduh, itu sudah sangat, wah itu udah lebih dari disertasi itu ya. Jadi 1 saja nggak apa-apa, misalnya pakai triangulasi sumber kayak gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah penelitian langsung balik lagi ke lapangan untuk menanyakan apakah seperti ini Bapak Ibu para partisipan yang kemarin saya wawancarai hasilnya memang sudah cocok kayak gitu. Oh iya ya seperti itu. Nah, itu udah selesai kayak gitu ya. Oke, itu adalah multiple sources of data. Next adalah inductive data analysis. Analisis data induktif. Nah, kita sebagai peneliti kualitatif itu pada dasarnya ya Bapak Ibu teman-teman semua bahwa kita itu membangun pola-pola, terus membangun kategori-kategori, terus membangun tema-tema itu dari bawah ke atas, induktif. Itu berbeda dengan kuantitatif yang deduktif gitu ya, induktif. Jadi dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak kayak gitu ya. Terus proses induktifnya itu kita mengilustrasikan bagaimana kita sebagai peneliti dalam mengolah data tersebut secara berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah peta konsep dari penelitian kita. Itu adalah proses induktif. Jadi memang dari lapangan dulu baru kita akan menemukan sebuah temuan gitu ya, menemukan sebuah ya entah itu ada proses penyelesaian permasalahan, misalnya memang studi kasus kayak gitu ya, atau sebuah tapi konstruksi teori gitu ya, itu pada grounded teori. Dan hal-hal yang lain, misalnya fenomenologi ya, sebuah skema baru terkait dengan fenomena yang terjadi, terus atau etnografi tentang bahasa kayak gitu ya, budaya dan lain sebagainya, terus atau tentang naratif ya, yang kita bercerita saja. Oke. Selanjutnya adalah participant meaning. Nah, participants meaning ini adalah ketika kita mampu memaknai makna-makna kata-kata dari para partisipan, gitu ya. Jadi, kita sebagai peneliti kualitatif, proses penelitian itu selalu berkembang dinamis. Tadi sempat saya singgung berkembang dinamis. Kenapa demikian? Ketika saya contohkan, saat Bapak Ibu teman-teman semua mau meneliti sebuah kayu di hutan kayak gitu ya. Misalnya meneliti sebuah kayu di hutan belantara. Nah, peneliti kuantitatif ketika masuk ke dalam hutan dan tidak menemukan kayu di hutan, dia akan pulang karena memang sudah baku gitu ya. Sebelum ke hutan sudah menyusun instrumen, kuesioner, sudah sesuai teori, hipotesisnya sudah disusun, dan ketika ke hutan, loh kok nggak ada kayunya kayak gitu ya, itu pulang. Tetapi kita sebagai peneliti kualitatif, ketika kita masuk hutan dan kita membawa mindset kayak gitu ya, pola atau konsep kayak gitu ya, kita akan meneliti kayu. Ketika kita masuk ke hutan, kok kita tidak menemukan kayu? It's okay, no problem. Kita nggak perlu terus kembali, saya mau kembali, enggak. Kita bisa memotret yang ada di sana, mengeksplorasi yang ada di hutan. Oke, nggak ada kayu, daun pun jadi. Nggak ada kayu, apapun jadi gitu ya, bisa dieksplorasi. Kenapa kayu nggak ada? Nah, itu bisa kita eksplorasi. Itu menjadi peneliti kualitatif itu seperti itu ya. Kayunya nggak ada, tapi kita mempertanyakan, kenapa kayunya nggak ada di hutan kayak gitu ya? Kok bisa? Apa alasannya? Mengapa kayak gitu ya? Mengapa demikian? Lalu bagaimana supaya hutan itu ada kayu misalnya kayak gitu ya? Kok bisa? Nah, itu semua itu adalah participants meaning, berkembang dinamis. Pada awalnya nanti Bapak Ibu teman-teman semua sudah mengkonsep A kayak gitu ya. Oh, isu terkait dengan A. Tetapi begitu sampai lapangan, proses pengambilan data, begitu dianalisis ternyata
kok hasilnya sampai ke B atau ke C, it's okay, itu adalah prosedur analisis penelitian kualitatif. Jadi tidak perlu ada yang dipermasalahkan di dalam sebuah penelitian kualitatif jika konsep yang dibawa itu berbeda dengan konsep yang dihasilkan. Karena memang sifat dari penelitian kualitatif itu adalah berkembang dinamis, berbeda dengan kuantitatif yang sangat baku gitu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah emergent design. Rancangan yang sangat berkembang. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Next adalah theoretical lens. Theoretical lens itu perspektif teoritis gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kita sebagai peneliti kualitatif itu sering sekali gitu ya, sering sekali menggunakan perspektif tertentu dalam penelitian. Ya, kalau misalnya kita lihat misalnya ya ada konsep-konsep kebudayaan, terus etnografi, terus misalnya kalau fenomenologi ya perbedaan gender atau ras kayak gitu ya. Dan orientasi teoritis yang lain kayak gitu ya, studi kasus dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang menjadi kita akan memahami secara mendalam terkait dengan perspektif teori. Jadi kalau misalnya terkait dengan pembelajaran ya terkait dengan pembelajaran itu, terkait dengan motivasi ya motivasi itu ya, teori-teori yang dibangun itu ya terkait dengan motivasi. Hasil akhir dari penelitian setelah analisis ya terkait dengan motivasi. Akhirnya apa? Ya terkait dengan motivasi seperti itu. Next adalah interpretatif. Interpretatif ini ya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa penelitian kualitatif ini bersifat penafsiran seperti itu ya, menafsirkan makna kata-kata gitu ya, bukan hanya sekedar mengkonfirmasi seperti yang ada di penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif itu merupakan salah satu bentuk penelitian interpretatif di mana di dalamnya kita semua sebagai peneliti kualitatif itu membuat interpretasi atas apa yang kita lihat, terus yang kita dengar, terus terkait dengan apa yang kita pahami di lapangan. Dan yang terakhir yaitu holistic account. Oke, holistic account itu seperti apa? Pandangan menyeluruh gitu ya. Kita sebagai peneliti kualitatif itu berusaha sebaik mungkin gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua untuk membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang kita teliti. Itu adalah pandangan secara menyeluruh. Jadi keterlibatan dari penyusunan, proses, pelaporan kayak gitu ya. Ya mengidentifikasi perspektif tertentu, terus mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, studi kasus tertentu gitu ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian gitu ya. Dan secara umum kita dapat mensketsa atas gambaran besar yang muncul. Nah, itu nanti mensketsa atas gambaran besar yang muncul itu kita akan pahami bersama saat kita setelah proses analisis data gitu ya pada pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 kita pembahasan. Oke, nah ini adalah persiapan pengambilan data dan ini nanti menjadi persiapan bagi Bapak Ibu teman-teman semua untuk bisa melangkah hingga membuat sebuah topik penelitian gitu ya dan atau artikel yang nanti kita submit sebagai luaran kuliah baik di submit maupun tidak di submit nanti tetap akan saya beri nilai. Oke, ini perlu dipahami nih Bapak Ibu teman-teman semua. Yang pertama adalah membuat judul. Monggo silakan Bapak Ibu teman-teman semua untuk membuat judul terkait dengan manajemen pendidikan dan itu kalau bisa jangan pakai judul tesis ya. Karena kita akan membuat mini riset yang sangat sebentar, yang sangat sedikit partisipannya. Metodologi yang digunakan juga cuma satu kayak gitu ya, karena sangat mini sekali, mini kecil. Oke, silakan Bapak Ibu nanti terus menjabarkan ke dalam big question. Big question seperti apa? Big question sama
pertanyaan penelitian nanti setelah slide ini ada contohnya. Nah, seperti ini. Yang kepemimpinan kepala sekolah ini judulnya. Terus nomor 1 sama nomor 2, apa peran kepala sekolah? Dan nomor 2, tolak ukur apa yang dijadikan sebagai capaian? Nah, ini adalah big question. Sementara pertanyaan spesifik adalah sesuai dengan big question-nya. Oke, langkah selanjutnya apa? Ini ya Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, perhatian penting untuk CPMK 1 sebagai dasar untuk mini riset. Bapak Ibu silakan membuat permasalahan lapangan. Nanti template-nya saya share di grup nggih. Terus yang kedua, jabarkan ke dalam pertanyaan besar. Nah, nanti Bapak Ibu membuat pertanyaan besar seperti ini ya. Nomor 1 dan nomor 2. Oke, terus selanjutnya dijabarkan lagi dari pertanyaan besar ke pertanyaan spesifik. Nah, ini maksimal 3 saja, karena nanti kalau banyak-banyak takutnya nggak selesai-selesai. Supaya kita bisa menikmati proses, kayak gitu ya, kita 3 saja nggak apa-apa. Nah, lalu dibuat judul. Jadi memang dari permasalahan, lalu pertanyaan besar, pertanyaan kecil, baru judul. Karena kita induktif, ya. Kenapa judul? Kenapa nggak buat judul dulu? Takutnya nanti ketika kita sudah punya judul, kita mau buat permasalahan lapangan, jadi masalah baru. Jadi masalah baru, kenapa? Saya nggak tahu masalah lapangannya kok nggak nemu-nemu. Nah, itu sudah permasalahan lagi bagi kita karena sedang mencari permasalahan lapangan, terus kita punya masalah baru, nggak ketemu-ketemu permasalahannya. Jadi nanti judulnya di akhir aja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat kondisi lingkungan sekitar gitu ya, dalam proses pendidikan boleh gitu, misalnya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran jarak jauh kayak gitu ya, atau misalnya terkait dengan pengembangan karakter siswa di rumah kayak gitu ya, ngelihat tetangganya aja kayak gitu. Atau pokoknya cari-cari yang di sekitar kita saja, yang itu tidak sangat meribetkan kita, karena kita memang cukup sedikit waktu, sampai 7 pertemuan itu sangat singkat sekali gitu ya. Dan setiap selesai perkuliahan nanti pasti akan proses selanjutnya kayak gitu ya, supaya bisa menghasilkan sebuah pembahasan di dalam perkuliahan dari proses analisis data. Jadi supaya tidak terputus-putus kayak gitu ya. Dan waktu kita yang sangat 7 pertemuan itu menurut saya sangat singkat sekali. Nah, oke, dikumpulkan dalam bentuk file Word melalui ketua kelas. Jadi nanti Mas Rauf mengumpulkan ke saya ya secara kolektif, dan Bapak Ibu teman-teman semua harus rapi nih. Masing-masing mahasiswa memberikan nama filenya _, nama lengkap. Jadi setiap mahasiswa nanti mengirimkan file tersebut ke Mas Rauf nanti ke saya secara kolektif. Nah, ketua kelas, nah ini salah, harusnya Rabu itu tanggal 24 ya. Saya salah ngetik. Iya benar 24. 23, maaf. Jadi Mas Rauf untuk dipahami ya, ini saya salah ketik. Jadi nanti Mas Rauf harus mengumpulkan pada saya pada Rabu 23 Maret 2022. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam berapa ini? Oh, masih ada beberapa dan tadi juga terlambat. Oh, ini ada chat ya. Bapak Ibu, ini ada yang bertanya di chat. Oke, saya buka dulu chatnya. Oh, Pak Bambang. Oke, Pak Bambang. Oke, pertanyaan Pak Bambang yang pertama ya, apakah pengambilan data penelitian kualitatif itu harus selalu wawancara atau dalam bentuk kalimat-kalimat? Bagaimana kalau data yang kita ambil berupa angka-angka, nilai? Ya, angka atau nilai itu menjadi data pelengkap. Bisa, hanya saja angka atau nilai itu nanti bisa diinterpretasi atau ditranskrip ke dalam sebuah kata. Karena Pak, bahwa kualitatif itu kita menganalisis makna atau kata, jadi bukan angka. Sehingga ketika misalnya ya, salah satu pengambilan data
yang dilakukan gitu ya, itu menggunakan dokumentasi, walaupun mungkin dokumentasi itu nanti di dalamnya adalah dokumen-dokumen nilai, dokumen-dokumen angka, itu nggak apa-apa. Tapi metodenya adalah menggunakan dokumentasi. Tapi kalau misalnya angka itu berkaitan dengan metodenya pakai kuesioner, berarti artinya penelitian yang dilakukan oleh Pak Bambang itu bukan kualitatif murni, tetapi ya kualitatif dimix ke kuantitatif, gitu nggak Pak? Sementara metodologi dalam proses pengambilan data kualitatif itu ya ada tadi itu wawancara, dokumentasi, observasi, FGD, audio, visual. Terus yang kedua ini ya, bagaimana data yang kita ambil bisa dapat tapi harus membuka aplikasi. Maksudnya gimana ini Pak? Aplikasi apa Bapak? Pak Bambang? Mana Pak Bambang? Pak Bambang udah live apa? Oh ini masuk lagi ya. Connecting. Oke, kita lewati dulu sembari Pak Bambang connect. Oke, Mbak Oki. Baik Bu, terima kasih. Saya izin bertanya Bu, misalnya dalam penelitian kualitatif yang kita rancang itu, kita ingin menyebarkan kuesioner. Tapi kuesionernya itu tidak menggunakan skala Likert. Jadi hanya iya atau tidak begitu Bu. Nah, pada saat pemilihan metode ininya Bu, apakah bisa dibilang itu penelitian kualitatif aja atau kita harus menggunakan mix method seperti itu? Terima kasih. Makasih Mbak Oki ya. Aduh Mbak Oki ini mesti kuantitatif banget. Mbak Oki, yang ditanyakan Mbak Oki itu kuantitatif. Jadi bukan kualitatif. Walaupun, jadi skala yang ada di kuantitatif, nanti Bapak Ibu teman-teman semua belajar ya skala. Skala itu banyak sekali. Jadi ada skala Goodman. Kalau kita yang biasanya itu skala Likert kayak gitu ya. Terus skala yang tadi ya tidak kayak gitu ya. Itu banyak sekali. Nah, setiap Bapak Ibu melakukan proses pengambilan data dengan menyebar kuesioner, artinya itu adalah kuantitatif. Jadi itu yang digunakan, walaupun mungkin jawabannya iya tidak gitu ya. Dan akhirnya nanti dianalisis juga dengan iya tidak kayak gitu ya. Kualitatif itu adalah ketika kita menggunakan proses pedoman wawancara, observasi, dokumentasi gitu ya. Datanya itu adalah data-data kalimat, data-data angka. Jadi kalau misalnya data-data kalimat atau data-data kata. Jadi kalau datanya angka itu sudah bukan kualitatif. Seperti itu ya Mbak Oki ya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Sami-sami. Mana Pak Bambang ya? Pak Bambang, pertanyaan Bapak yang kedua apa maksudnya Bapak? Maaf, saya konfirmasi bagaimana data yang kita ambil bisa didapat, tapi harus membuka aplikasi. Maksudnya pripun Pak? Nah, maksudnya kalau aplikasi harus semua data kan nama Saya kok saya nggak terdengar Pak. Putus-putus. Pak Bambang kalau sudah sore begini Bu. Jaringan agak susah. Jaringannya suka nyendat kalau sudah sore Bu. Iya Bu, sudah biasa seperti itu. Biasa seperti itu. Oh gitu. Ya Ini Ibu. Mbak Desi sama Mbak Oki berpisah. Bercerai-berai. Biasanya Mbak Desi sama Mbak Oki ya samaan ya? Iya Ibu, betul. Bu. Mana Pak Bambang? Hilang. Pak Bambang. Bapak Ibu teman-teman ada yang bisa
memberikan apa ya, pencerahan kepada saya, Mas, yang dimaksud Pak Bambang, bagaimana data yang kita ambil bisa didapat tapi harus membuka aplikasi itu maksudnya seperti apa ya? Atau hanya Pak Bambang yang tahu? Hanya Pak Bambang yang tahu. Ya, halo Ibu. Kuanti kayaknya Bu. Ya, SPSS. Nah, itu muncul Pak Bambang tuh. Iya betul, Pak Bambang muncul tapi suaranya Pak Bambang. Oke, sambil nunggu Pak Bambang lagi. Sudah Bapak Ibu nyambung. teman-teman. Oh ya, oke Pak Bambang pripun? Halo Pak. Halo. Ya, saya belum mendengar dengan jelas Pak. Gimana Pak? Pripun Pak? Maksudnya Bu? Pertanyaan Bapak yang nomor 2, saya masih belum bisa menjawab karena Ya. belum paham Jadi, Bu, betul maksudnya. kalau kita memerlukan data terkait dengan terkait dengan data keuangan, maka kita harus masuk ke dalam aplikasi Simdai, Bu. Nah, maka ketika kita masuk ke aplikasi Simdai, Bu, Pak, semua kuantitatif sekolah-sekolah- berarti itu Bu, kemungkinan. Kemungkinan yang ditanyakan Pak Bambang itu kuantitatif bukan kualitatif. Iya, Pak Bambang hilang lagi. Oke, Pak Rom, terima kasih. Jadi tadi ya sebenarnya sudah saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu teman-teman semua, ketika kita sekarang membahas kualitatif, kita hilangkan kuantitatif ya Mbak Oki ya. Jadi nanti kuantitatif itu akan disampaikan oleh Ibu Prof. Pujiati Suyata. Penelitian Jadi, saya kalau kuali. dalam apa? Penelitian saya kuali, yang saya ajukan kemarin itu kualitatif. Oh gitu. Oke. Jadi kalau memang Pak Bambang itu ternyata tadi ada sedikit clue gitu ya, masuk ke dalam sistem misalnya sistem keuangan gitu ya. Nah, apa dulu Pak Bambang yang menjadi pertanyaan spesifik dari proses penelitian hingga masuk ke dalam sistem keuangan itu apa saja kayak gitu ya? Kita harus memahami juga ya Bapak Ibu teman-teman semua termasuk yang berkaitan dengan kode etik penelitian kualitatif. Kode etik penelitian kualitatif menurut Creswell itu kita tidak boleh mengambil data tanpa izin dari orang yang berwenang kayak gitu ya. Kalau misalnya dokumentasi nih, kita mau ambil dokumentasi, nah kita harus izin dulu apakah kita boleh mengcopy misalnya ya dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian kita. Termasuk yang tadi Pak Bambang tanyakan, kalau misalnya datanya itu berkaitan dengan permasalahan kualitatif, ya izin dulu. Kita masuk kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kuantitatif dan harus menampilkan angka yang mungkin itu menjadi sangat krusial yang orang-orang itu ya intinya adalah tidak boleh kayak gitu ya untuk dipaparkan. Nah, itu kan sumber yang sangat krusial dan itu sangat perlu diolah kayak gitu ya. Itu menurut saya kurang etis kayak gitu. Begitu Pak Bambang. Oke, Pak Rom, nanti terus Pak Arisandi. Mari Pak Rom. Ya Bu, terima kasih Bu Dr. Fitri Nur Mahmudah. Saya tertarik dengan data jenuh tadi ya. Kebetulan jenis yang saya akan teliti juga kualitatif. Kemarin mengajukan 2 judul juga kualitatif. Sekiranya kita menjumpai data jenuh, bolehkah kita mengembangkan sasaran partisipan? Saya ambil contoh begini. Kita mengadakan penelitian di sebuah sekolah Muhammadiyah lah. Ternyata dari kepala sekolah, guru sama itu, sehingga bolak-balik kita jenuh. Boleh kita kembangkan ke lebih atas, misalnya di dasmennya, atau mungkin bisa wali muridnya dan sebagainya. Meskipun di awal itu tidak kita tentukan ataupun kita jadikan pedoman. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, kalau yang jenuh penelitiannya ini, Bu, solusinya gimana? Apalagi sudah banyak kegiatan, banyak program, ini agar tetap rampung dan berkualitas. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Rom, Pak Bambang lagi Pak Rom.
Ya, yang pertama memang boleh. Kalau menurut saya dan menurut teori yang sudah ada, itu memang disarankan seperti itu. Yang jelas adalah partisipan yang digunakan untuk pengambilan informasi atau pengambilan data itu relevan dengan topik penelitian kita, itu boleh. Boleh, asal tidak dikembangkan topiknya ya, tetapi dikembangkan partisipannya, itu boleh. Yang jelas relevan. Apalagi ketika Pak Rom nanti menentukan nama-nama partisipan itu berdasarkan purposive gitu ya, purposive sampling. Artinya adalah memang yang memiliki kapasitas kayak gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai sumber-sumber data kita. Nah, pertanyaan yang kedua ini sebenarnya kembali lagi ke masing-masing Bapak Ibu teman-teman semua ya. Pasti semuanya akan jenuh ya. Kalau misalnya takut jenuh ya sudahlah kuantitatif saja Pak Rom. Kuantitatif saja nanti tinggal sebar. Jadi kalau kuantitatif itu bukan enggak hanya kita yang menyebarkan ya, minta tolong sama mahasiswanya Pak Rom, tolong sebarkan ini ke sana, tolong sebarkan ini ke sana. Nah, nanti langsung dianalisis. Ya, supaya tidak jenuh ya nanti sesekali bisa ke Jogja Pak. Pak Rom bisa ke Jogja nanti terus kuliah bimbingan langsung sama pembimbing gitu ya supaya nggak jenuh. Gitu ya Pak Rom. Yang pertanyaan nomor 2 ya intinya nanti bisalah sesekali nanti berhenti, terus refreshing kalau kata orang sekarang healing kayak gitu ya. Terus nanti kembali lagi tapi jangan kelamaan apalagi Bapak yang sangat sibuk sekali, super sibuk ya. Super sibuk banyak amanah kayak gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai refresh sejenak untuk bisa melakukan melanjutkan proses penelitian lagi. Gitu ya Pak Rom? Terima kasih. Terima kasih, Oke. Bu. Sami-sami. Mari Pak Ari. Nanti terus Mbak Desi. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin menanyakan berkaitan masalah kualitatif. Yang pertama itu bagaimana mencari kata kunci dalam membuat sebuah kuesioner atau dalam wawancara, mencari kata kunci. Apakah kata kunci itu sebenarnya hanya di judul saja atau melalui ide atau gagasan yang ada di latar belakang atau seperti apa? Kemudian bagaimana cara mengelola data yang kita dapatkan yang masih mentahan agar bisa dicari maknanya secara tertulis. Untuk mempermudahnya itu mungkin Ibu ada trik atau seperti apa mungkin caranya. Mungkin itu Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arisandi. Ini Pak Arisandi sama Mbak Oki sama aja nih orang kita ngomongin kualitatif. Masa bawa-bawa kuesioner? Kan tadi saya sudah bilang tinggalkan Oh iya, kuantitatif gitu ya. berarti wawancaranya Bu, kuesionernya dihilangkan. Oke, Ya. pokoknya ditinggalkan dulu Oke. kuantitatif nanti sama Iya, Prof. iya. Puji itu ya. Kuesioner Iya, itu iya. sama Prof. Puji. Oke. Sebenarnya Pak Arisandi dan Bapak Ibu teman-teman semua, bagus ya pertanyaannya. Pak Rum juga bagus, Pak Bambang, Mbak Oki semuanya bagus. Jadi tidak ada kata kunci. Yang jelas adalah ketika kita melihat permasalahan, Pak, ya udah itu. Kalau kita melihat permasalahan pasti kita akan banyak pertanyaan. Kok bisa? Loh kok kayak gitu? Kayak gitu ya. Kalau orang Jawa, loh iya kok kayak gitu kan. Semua itu akan muncul. Ketika Pak Ari itu melihat sebuah permasalahan yang ada di sana, entah itu dari siswanya, entah itu dari misalnya performance atau kinerja guru teman-teman Bapak kayak gitu ya, atau terkait dengan lingkungan masyarakatnya. Nah, itu secara secara natural itu akan, oh apa yang perlu diteliti ini? Oh, kok bisa seperti itu? Nah, itu akan memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah indikator penting yang tadi itu, kata kunci penting ketika akan memasuki lapangan untuk pengambilan data. Sementara pertanyaan Pak Arisandi yang kedua, nanti akan saya jawab saat setelah kita melakukan proses analisis gitu ya. Dari banyaknya kata kayak gitu ya. Banyaknya kata yang tersusun menjadi kalimat, yang tersusun menjadi paragraf, bagaimana caranya itu bisa menjadi makna penting yang kita ambil gitu ya untuk bisa dijadikan sebuah temuan. Nah, itu nanti ada di pertemuan ke-5 dan ke-6.
Gitu ya Pak Ari ya. Kalau sekarang masih proses prosedur untuk pengambilan data. Jadi nanti Pak Ari bisa membuat permasalahan dulu kayak gitu. Melihat permasalahan atau fenomena yang ada. Setelah itu nanti akan muncul. Oh, misalnya kayak gini ya. Banyak siswa yang nilainya buruk kayak gitu. Misalnya maaf di bawah KKM kayak gitu ya. Pasti Pak Ari itu akan menemukan sebuah akan dapat menyusun pertanyaan. Bisa siswanya semuanya nilainya di bawah KKM. Nah, itu nanti bisa dikembangkan. Hal apa yang menyebabkan siswa memiliki nilai turun dibandingkan dengan yang sebelumnya kayak gitu. Itu kan sudah menjadi poin-poin penting kayak gitu ya untuk bisa menyusun pertanyaan. Terus yang kedua, gurunya misalnya dilihat dari gurunya seperti apa, metode yang digunakan dalam pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajarannya seperti apa. Terus siswanya juga, materi yang diberikan, cara penilaian. Nah, itu kan semuanya sudah menjadi hal yang sangat mudah untuk membuat pertanyaan. Gitu ya Pak Ari ya? Mana Pak Ari? Iya, Bu. Oke. Oke, pertanyaan kedua nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, Mbak Desi. Terima Ya, kasih Ibu. Pak Ari, Pak Rom, sama Pak Bambang. Mbak Oki, yuk Mbak Desi yuk. Sebelumnya mohon maaf Bu untuk pertanyaan saya ini mungkin masih tetap kuantitatif tapi masih bimbang Loh. saya ini Bu Oke, mengenai sampaikan aja. soalnya penasaran sekali. Ini saya tertarik Di sama skip aja tadi itu kayaknya Bu yang Desi. enggak, ini Ayo, penasaran lanjutkan sekali aja. tentang yang ditanyakan Mbak Oki tadi. Nah, bagaimana misalnya Bu itu kuesioner tadi yang itu hanya untuk sebagai pengetahuan awal atau mau dijadikan latar belakang sebagai penelitian selanjutnya. Apakah tetap itu dikatakan juga penelitian kuantitatif? Tapi nanti setelah di dalam penelitian kita tetap menggunakan metode yang utamanya adalah wawancara dan kuesioner tadi sebagai observasi saja. Itu seperti apa itu, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Bagus ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini, kuantitatif atau kualitatif itu adalah sebuah metode. Metode itu apa? Metode itu adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lapangan, gitu ya. Tapi ketika kita menyusun proposal, kita harus melihat kondisi lapangan, sehingga kita membutuhkan misalnya data-data gitu ya untuk menyusun permasalahan yang ada. Ternyata data yang akan kita kumpulkan itu dengan menggunakan kuantitatif, misalnya kuesioner, ya nggak apa-apa. Artinya apa? Kuesioner yang digunakan di dalam sebuah penyusunan permasalahan lapangan atau di latar belakang masalah ya di bab 1 itu hanya pendukung dari pra penelitian, bukan menjadi satu kesatuan dari proses penelitian yang kita menggunakan metode tertentu. Paham maksudnya Mbak Desi ya? Boleh. Jadi nanti kan Bapak Ibu teman-teman semua termasuk yang tadi ada pertama harus membuat permasalahan gitu ya, membuat permasalahan yang ada di sekitar. Nah, biasanya permasalahan yang ada di sekitar dan itu ada di template. Nanti Bapak Ibu akan menjumpai di template. Yang dituliskan pertama kali itu kan biasanya idealita itu seperti apa, terus realitanya bagaimana, terus gap. Nah, gap itu nanti selanjutnya adalah ada judgement permasalahan yang ada di lapangan yang dibuktikan dengan bukti-bukti empiris. Nah, bukti-bukti empiris itu salah satunya yang tadi Mbak Desi bilang, boleh nggak pakai kuesioner? Boleh. Bukti empirisnya itu ya bisa pengambilan data pra penelitian itu menggunakan kuesioner, bisa wawancara, bisa menggunakan artikel-artikel publikasi yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu setelah melakukan penelitian. Jadi, pra penelitian itu berbeda dengan metode yang digunakan pada saat proses penelitian. Gitu ya. Tapi kalau metode yang digunakan misalnya Mbak Desi menggunakan kuesioner dan wawancara, artinya metode penelitian itu adalah mixed method. Nah, mau kuali dulu atau kuanti gitu ya. Kuali dulu didukung dengan data kuanti itu namanya exploratory sequential.
Sementara kalau kuantitatif dulu didukung dengan data kualitatif itu adalah explanatory sequential. Nah, itu udah lanjut lagi. Jadi ada pendekatan lain lagi di mixed method. Tapi kalau metodenya hanya kualitatif dan pra penelitian untuk mendukung data-data permasalahannya ada dengan kuesioner itu nggak apa-apa. Gitu ya. Semoga jelas, rodok pelan-pelan saya. Saya itu kadang nggak bisa pelan-pelan karena takut hilang. Lupa apa yang mau disampaikan. Jadi kadang terus. Oke, Bapak Ibu teman-teman, ada yang lain yang perlu disampaikan? Kita sebelum saya akhiri, bisa on cam semua. Saya mau print screen. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman tidak bisa presensi secara, ada yang sudah berhasil presensi secara mandiri? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Desi. Sudah, Bu. Semuanya udah. Oke, kalau sudah semuanya nggak perlu saya print screen. Oke, nanti saya kirim setelah ini link template. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menyusun gitu ya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua, termasuk terutama Bapak Ibu teman-teman semua gitu ya. Dan pada akhirnya setelah kita selesai perkuliahan, Bapak Ibu tidak hanya lebih paham terkait dengan proses analisis data kualitatif, juga punya karya gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan dan tidak ada diskusi lagi, mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan untuk kita semua saat tholabul ilmi, dan malaikat yang menaungi kita bisa mengaminkan apa yang menjadi cita-cita kita. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya minta maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Amin. Eni.